504-221-060 akan menjelaskan sedikit tentang nitrogen secara umum, yaitu nitrogen yang disimbolkan dengan huruf N merupakan unsur gas non-logam yang berada pada golongan 15, memiliki massa molekul 14 dengan nomor atom 7 dan konfigurasi elektronnya yaitu He2S2 2p3. Nitrogen adalah gas tak berwarna, tak berbau, tak berasa yang merupakan unsur paling melimpah di atmosfer bumi ini, yaitu sebanyak 78% dan merupakan bagian dari semua makhluk hidup. Nitrogen memiliki sifat kurang reaktif, inert, dan mudah menguap. Dalam alam, nitrogen dapat ditemukan dalam bentuk cair maupun gas. Beberapa contoh nitrogen di alam seperti gas nitrogen yaitu N2, amonium yaitu NH4, nitrit NO2, nitrat NO3, nitrogen oksida N2O, oksida nitrat NO. Dalam kehidupan, nitrogen berperan sebagai penyusun klorofil, penunjang tumbuhan, penyusun asam amino, sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kualitas tanaman, menyehatkan tumbuhan, meningkatkan kadar protein, meningkatkan perkembangbiakan mikroorganisme di dalam tanah, menyusun asam amino, DNA, RNA, pertumbuhan, dan reproduksi. Nitrogen berupa gas dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pada kendaraan. Nitrogen cair saat ini cukup populer, dimanfaatkan pada ice cream. Dengan hal ini, nitrogen seringkali digunakan pada industri seperti industri farmasi, industri kimia, industri produksi makanan dan minuman, kegiatan medis, dan industri otomotif. Saya Indah Wahyuni dengan NRP terakhir 022 selanjutnya akan menjelaskan mengenai bahan baku dan metode pembuatan industri nitrogen. Baik, untuk bahan bakunya sendiri, yang pertama ada udara. Udara di bumi yang bisa kita sebut dengan udara bebas atau udara kering mengandung sekitar 78% nitrogen. Selanjutnya untuk tanaman, ada beberapa tanaman yang mengandung nitrogen seperti azolla, kirinyuh, alam toro, dan daun gamal. Lalu selanjutnya untuk metode pembuatan industri nitrogen sendiri terdiri dari 7 tahap. Seperti digambar di samping, terdapat filtrasi, kompresi, cooling water, purifikasi, pemindahan panas, ekspansi, dan distilasi. Baik, untuk filtrasi sendiri, pada saat udara dihisap oleh kompresor, terlebih dahulu udara harus disaring untuk menyisihkan kotoran dan gas-gas pengotor seperti uap air, karbon dioksida, dan karbon monoksida. Oke, untuk tahap yang kedua yaitu kompresi. Alat yang digunakan yaitu kompresor, di mana fungsinya untuk menaikkan tekanan udara bebas yang akan diserap sampai 145 sampai 175 PSIG atau sekitar 6 bar. Untuk selanjutnya terdapat tahap cooling water, di mana air umumnya digunakan sebagai pendingin karena mudah didapatkan dan mudah untuk ditangani. Air juga mampu untuk menyerap sejumlah energi besar per satuan volume tanpa menghilangkan atau tanpa membuat itu terekspansi atau pengerutan. Sebagian besar industri menggunakan sistem direct cooler, di mana udara dan air disatukan di dalam tray direct cooler tersebut. Oke, untuk tahap selanjutnya adalah tahap purifikasi atau yang bisa kita sebut dengan pemurnian. Pada proses ini terdapat proses penyerapan atau absorpsi terhadap material atau zat pengotor tersebut seperti uap air, karbon dioksida, dan karbon monoksida. Terdapat 2 layer, yang dimana layer pertama atau layer bawah itu mengandung alumina yang akan menyerap uap air. Selanjutnya untuk di layer kedua terdapat molecular sieve yang akan bertindak sebagai absorben untuk menghilangkan karbon dioksida. Untuk tahap selanjutnya adalah heat exchanger atau pemindahan panas. Fungsi dari heat exchanger tersebut akan memudahkan pergerakan panas yang mengalir dari panas yang lebih tinggi ke panas yang lebih rendah atau dingin, maka sampai hingga temperaturnya menjadi sama. Maka dari itu, melewati exchanger tersebut, udara yang didinginkan akan sampai mendekati titik pencairannya. Lalu tahap yang keenam adalah ekspansi. Udara yang dingin tersebut diekspansikan atau diturunkan pressure-nya atau tekanannya mencapai 70-80 PSIG hingga udara tersebut menjadi cair. Untuk tahap final atau tahap terakhir adalah distilasi, di mana pada proses ini terjadi pemisahan antara gas-gas yang melalui perbedaan titik didihnya atau yang bisa kita sebut dengan relatif volatilitas. Karena nitrogen memiliki titik didih yang sangat tinggi, yaitu lebih tinggi daripada gas yang lain, yaitu sekitar minus 195 derajat Celcius, maka nitrogen akan pertama kali teruap. Maka uap tersebut yang dapat kita jadikan hasil atau produk dari gas tersebut. Selain gas tersebut, kita dapat mengubah gas nitrogen menjadi
liquid menggunakan atau melewatkannya pada kolom-kolom. Saya Gilang, NRP 0179. Setelah tadi dijelaskan mengenai bagaimana cara memproduksi nitrogen, di sini saya akan menjelaskan mengenai siapa dan juga di mana yang dapat memproduksi nitrogen. Yang pertama dari segi produsen, China dan juga Amerika merupakan dua negara produsen terbesar nitrogen, di mana mengutip dari statistika.com pada tahun 2022 produksi nitrogen China mencapai 38,5 juta metrik ton, sedangkan Amerika Serikat mencapai 13,68 juta metrik ton. Kedua negara tersebut merupakan negara adidaya di mana mereka memiliki cadangan gas alam yang melimpah dan juga penduduk yang sangat banyak, sehingga mereka dituntut untuk dapat mengolah gas nitrogen dan juga memenuhi kebutuhan konsumsi penduduknya dalam mengonsumsi gas alam utama gas nitrogen. Selanjutnya dari segi perdagangan, Belgia merupakan negara eksportir terbesar gas nitrogen, di mana nilai tukarnya mencapai 74,6 juta US dollar, diikuti oleh Jerman dengan nilai tukar 31,1 juta US dollar dan juga Amerika Serikat dengan nilai tukar 16,8 juta US dollar. Tujuan utama Belgia mengekspor gas nitrogen adalah negara-negara seperti Luxembourg, Luxembourg, Belanda dan juga Prancis. Selanjutnya, tidak hanya negara-negara yang telah disebutkan, terdapat juga peran-peran beberapa perusahaan yang sebagai suplai maupun produsen nitrogen global. Yang pertama ada Air Liquide dari perusahaan gas alam dari Prancis, ada juga Linde Group perusahaan gas alam dari Jerman, serta ada juga Messer Group yang juga merupakan perusahaan gas alam dari Jerman. Selanjutnya dari Amerika ada perusahaan Air Product and Chemical, serta dari Jepang ada Taiyo Nippon Sanso. Beberapa perusahaan tersebut dapat dijulukan sebagai nitrogen market top company. Saya, Nyani Puspa, dengan NRP 056 akan menjelaskan mengenai aspek ekonomi dari gas nitrogen. Selain negara top global, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang menghasilkan gas nitrogen. Gas nitrogen yang telah diproduksi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan industri, medis, dan juga laboratorium. Contoh industri yang memerlukan gas nitrogen untuk proses produksinya diantaranya pabrik petrokimia yang membutuhkan gas nitrogen untuk sebagai gas purging, dan juga pabrik makanan minuman yang membutuhkan gas nitrogen cair untuk membekukan makanan, memperbaiki tekstur, rasa, dan juga penampilan. Saat ini nitrogen di Indonesia diproduksi oleh perusahaan di antaranya PT Samator Gas Jawa Timur dengan kapasitas produksi sebesar 260.383 ton per tahun, PT Samator Gas Batam dengan kapasitas produksi sebesar 126.000 ton per tahun, PT Samator Gas Subang dengan kapasitas produksi sebesar 160.000 ton per tahun, PT Duta Surya Sukses Batam dengan kapasitas produksi sebesar 250.920 ton per tahun. Nitrogen di Indonesia dipasok dengan variasi harga bergantung pada bentuknya, kualitas, dan skala pembelian. Yang pertama yaitu nitrogen cair berkisar antara 2.500 sampai 4.000 per liter, sedangkan nitrogen gas dipasok dengan harga berkisar 50.000 sampai 150.000 per meter kubik. Faktor lain yang mempengaruhi harga adalah biaya transportasi atau biaya distribusi. Distribusi gas nitrogen dapat melalui beberapa metode. Yang pertama yaitu distribusi melalui pipa, digunakan untuk kebutuhan nitrogen dalam skala besar dan juga jarak yang dekat. Kemudian distribusi dalam bentuk cair atau liquid nitrogen digunakan untuk kebutuhan gas nitrogen dalam skala sedang dan juga jarak yang jauh dengan cara nitrogen dicairkan, kemudian diangkut menggunakan isotank, dan dalam lokasi industri akan dikonversi kembali menjadi gas menggunakan vaporizer. Yang ketiga yaitu distribusi dalam tabung gas bertekanan. Metode ini digunakan untuk kebutuhan gas nitrogen dalam skala kecil dengan cara nitrogen dimasukkan ke dalam tabung atau silinder dengan tekanan tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu produksi on-site atau di lokasi industri. Metode ini digunakan untuk kebutuhan nitrogen dalam skala besar dan juga kontinu dengan cara produsen gas nitrogen memasang generator, kemudian memproduksi secara langsung sesuai kebutuhan. Industri penghasil nitrogen selain dapat memenuhi kebutuhan nitrogen juga dapat menciptakan peluang lapangan kerja karena membutuhkan beberapa orang yang ahli mengoperatorkan mesin untuk peralatan produksi, kemudian memerlukan ahli kimia untuk pengendalian kualitas gas nitrogen, memerlukan ahli logistik untuk mengatur distribusi, dan memerlukan ahli lingkungan untuk mengawasi dampak produksi nitrogen, serta ahli pemasaran untuk mempromosikan nitrogen ke pasar. Sekian dari kami, sampai jumpa lagi. Bye-bye.